Halo kawan semua, jumpa lagi ya bersama saya. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, jangan lupa diseruput dulu kopi atau tehnya. Yuk kita jalan-jalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sony Mahewal jalan-jalan. Kali ini kita berada di depan Masjid Baitul Rahman di Dukuh Indrokilo, Desa Gemuh, Kecamatan Pecalungan, Batang ya. Menurut kabar ini ya, dari data yang saya dapatkan di sini itu terdapat pernah ditemukan tahun 1970-an itu sebuah prasasti ya di sini yang dinamakan sesuai dengan tempat ditemukannya, yaitu Prasasti Indrokilo. Di sini kita akan mengeksplornya, tempat ditemukannya itu seperti apa, karena prasasti tersebut telah dipindahkan, kalau nggak ke Semarang di BPCB, atau kalau nggak di Museum Nasional, kita belum jelas juga ya. Tapi kita akan melihat kembali seperti apakah di sini ya. Kita eksplor tempat di sekitar sini, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan tonton sampai akhir video ini biar kalian nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita eksplor lokasi penemuan, lebih baik kita lihat dulu foto yang diambil tahun 70 ini ya kawan, biar kita tahu bentuknya seperti inilah prasastinya. Ini kita collab bareng Kang Hadi nih dari Ki Bocah Channel. Oke kawan, kita akan memasuki tempat ditemukannya prasasti Indrokilo. Ini orang sini nyebutnya Wali Pasir ya kawannya. Kita akan masuki lokasi. Kunci ternyata nih kawan. Ini orang sini dulu menyebutnya ini Watu Rumpuk atau juga dengan Wali Pasir ya. Ini dulu di sini tuh ada susunan beberapa batu besar ya. Ada juga batu yang ada tulisannya nih kawan. Ini sambil kita sini nanti kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Kita akan ceritakan nanti. Assalamualaikum Mbak. Sekali Mbah sinten iki? Darjono lah niki Mbah. Kula badhe takon iki Mbah. Wonten wingine jenengan niku kok bentuke makam niku makam napa niku Mbah? Nek ngertos kula awet alit tapi niku nggih. Ya dukung manusia niki jambek-jambek sih. Pendapatan niku. Nek pancen ngertos kula niku nggih mulai awit kula alit niku terus niku Mbah Pasir, Syekh Pasir. Ya tapi wonten sing ngarani jare ana Pangeran Jamas niku. Nek wonten sing ngarani jare Siti Jenar, jambek-jambek. Nek riyen wonten tiyang niku nderek agama kidul niku, agama Buddha nggih. Niku ngarani jare mriki Siti Jenar. Tapi nek kula sing tiyang mriki awet kula ngerti niku jare Syekh Pasir. Nek terus mriki niku mboten makam, mung bekas kangge damel perkempalan pertemuan para wali-wali. Yang mriki apa nyebute mriki berarti napa Watu Rumpuk napa? Watu Rumpuk. Nggih. Terus tahun 70-an niku pernah ditemukan watu tulis ini niku napa? Nggih. Nek mboten salah nggih niku tahun 70-an niku nggih. Tapi saiki posisine ten pundi watu tulis niku? Niku riyen dipeto teng Semarang.
Tapi tiang mriki dipados teng mriku sampun boten wonten. Nggih. Duka teng pundi tempate niku batu tulise. Sing mendhet nganu Dokter Andes saking Surakarta, putrane Pak Lurah Surakarta riyen. Ya wonten sing mastani nek kula niku sing adol, nek kula mboten adol, kula buruh mekol niku nggih. Betul teng lurahan. Berarti selone niku ageng, Pak? Nek mboten salah nggih 50 doso kados. Oh sak manten niku Mas. Lah niki inggine sak manten pinten bahan anta Mas. Nggih. Sayangnya mboten terima. Nggih. Matur nuwun Pak informasinipun kula badhe ekspor sekarang iki. Nggih. Dari obrolan saya tadi memang banyak sekali pendapat mengenai tempat ini ya menurut pendapat masyarakat. Tapi itu bagian dari kearifan lokal di sini. Dan nanti kita akan membahasnya lebih sedikit bercerita tentang penelusuran dari prasasti Indrakila ini ya, yang ditemukan di Dukuh Indrakila, desanya Desa Gemuh, kecamatannya Pecalungan, Kabupaten Batang ya. Sejak dilakukannya penelitian dan survei arkeologi dari zaman Hindia Belanda sampai hari ini, telah ditemukan 7 buah prasasti di wilayah Kabupaten Batang. Dari ke-7 prasasti tersebut, salah satunya berada di Desa Gemuh yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Pecalungan. Nah, prasasti Indrakila ini dinamakan berdasarkan lokasi penemuan yang berada di Petuguhan Indrakila, Desa Gemuh. Selain itu, prasasti ini disebut juga dengan Salingsingan II karena isi dari prasasti tersebut menceritakan tentang daerah yang dinamakan Salingsingan. Nah, dijumpai para peneliti pada medio tahun 1970-an, prasasti ini ditemukan di salah satu punden yang oleh warga diberi nama Punden Watu Rumpuk. Tak berselang lama setelah prasasti ini didata, prasasti ini pun dibawa dari tempat ditemukannya. Kabarnya benda tersebut dibawa ke kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Jawa Tengah. Seperti prasasti lain yang di Kabupaten Batang yang telah terbit hasil kajiannya, seperti prasasti Sojomerto Buhari tahun 1966, prasasti Kepoko Suhardi Soekarto 1986, prasasti Bendosari Satari 1977, dan Arlo Griffith tahun 2012, dan prasasti Wutit Soekarto K. Atmojo 1994. Lain halnya dengan prasasti Indrakila ini yang sampai saat ini belum pernah kajiannya diterbitkan ke khalayak umum. Secara parsial, penulis telah menemukan sebuah tulisan dari skripsi seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang sekilas mengulas tentang prasasti Indrakila ini. Prasasti Indrakila atau Salingsingan II memiliki angka tahun 804 Saka dan berisi tentang Sima, yaitu peresmian sawah untuk Batara Dihyang Viva Wardani tahun 2003. Ada beberapa tokoh yang disebut dalam prasasti Indrakila ini seperti Empu Padmanabi sebagai Wini Haji yang diartikan istri selir raja saat itu, yaitu Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Empu Padmanabi juga merupakan anak dari seorang pejabat keagamaan atau penguasa daerah Tigangrat yang bernama Dang Acarya Widya Siwa. Sedangkan nama Salingsingan II sebagai nama lain dari prasasti Indrakila didapatkan dari kata Iramanta I Salingsinan yang tertulis pada bidang depan prasasti tersebut dan dianggap sebagai prasasti Salingsingan yang kedua karena sebelumnya telah ada prasasti yang juga diberi nama Salingsingan pertama yang ditemukan di dekat Candi Asu di Kabupaten Magelang. Uniknya, wilayah Salingsingan yang tertera pada prasasti Indrakila tersebut masih cukup familiar bagi warga Gemuh yang menurut mereka ada kemiripan dengan Selingsing, nama sebuah tempat petuguhan barat desa mereka. Akan tetapi banyak aspek yang belum diteliti secara maksimal dari prasasti Indrakila tersebut. Semoga kedepannya ada penelitian dan analisa dan pembacaan lebih lanjut dari prasasti yang ditemukan di timur Sungai Tinap ini. Ketiadaan laporan kondisi terkini dan minimnya hasil penelitian yang didapat diakses masyarakat tentang prasasti Indrakila ini justru membuatnya menjadi begitu menarik untuk dipelajari dan digunakan sebagai salah satu bukti primer dalam menjawab teka-teki ini. Oke, terima kasih. Semoga hasil dari penelusuran kali ini bermanfaat bagi
kita semua. Oke, makasih. Saya sampaikan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.